Selamat sore, Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Maria Assumpta Kalasan Barat dalam Ekaristi dan Adorasi Jumat pertama. Umat dimohon menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi dan Adorasi Jumat pertama berlangsung. Marilah kita sambut perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu Saudara Mari Semua dari Puji Syukur nomor 322. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Silakan duduk. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini secara istimewa pada hari Jumat pertama, meskipun masih hari Kamis, kita mengkhususkan hati kita, pikiran kita, waktu kita, budi kita untuk Tuhan yang kita hormati dalam adorasi nanti. Karenanya menjadi kesempatan kita semua untuk membawa doa-doa kita, syukur kita kepada Tuhan yang akan kita satukan juga dalam adorasi nanti. Kita hening sejenak, kita siapkan hati kita. Kita akui dosa dan kesalahan kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni kita, menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kristus kasihanilah kami.
Marilah berdoa. Allah Bapa Kekal Maha Kuasa, agar dapat bertemu Engkau, berkenanlah bersabda melalui Dia yang menunjukkan kerajaan-Mu. Ialah Yesus Mesias, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu. Sebab orang dursila takkan datang lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan barang perampasan dan tidak henti-hentinya menerkam. Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Mayat tidak habis-habisnya, orang-orang jatuh tersandung mayat. Aku akan melemparkan aib ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah hancur. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula yang menghidupkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula yang menghidupkan. Dekatlah sudah hari bencana bagi orang-orang jahat. Dan segera datanglah apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan merasa sayang akan hamba-hambanya. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Lihatlah sekarang bahwa Akulah Tuhan. Tiada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan, Aku pula lah yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi Aku pula lah yang menyembuhkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada para murid, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Apa guna bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi para malaikat. Pada waktu itu ia akan membalas tiap orang yang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Putra Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Apa guna bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore berkah dalam. Kebahagiaan orang satu sama lain itu berbeda ukurannya. Kegembiraan kita satu sama lain itu ukurannya juga berbeda. Ada yang ukuran kegembiraan itu ketika anak-anak sudah mentas. Meskipun saat mementaskan, bukan mementaskan, penuh perjuangan ya, direwangi nyekolake SK, direwangi Senin Kemis, ya, macam-macam. Meskipun pas-pasan, tapi bahagia karena anak-anaknya sudah mentas. Ada yang bahagia karena dapat pekerjaan yang cocok dengan hatinya. Karena ada sebagian juga bercerita pengen lepas sekolah, pengen lepas kerja karena toksik, lingkungan kerjanya tidak nyaman. Ada yang bekerja karena anaknya diterima di sekolah sesuai cocok impiannya. Ada juga remaja dewasa atau anak muda yang sudah dapat pacar, ya, bisa jadi diterima di tempat kerja, bahagia. Ada juga yang bahagia karena mendapatkan banyak hal, kenalan, kekayaan. Kenalannya banyak itu bahagia banget. Saben-saben ketemu wong salaman. Saben-saben ketemu wong sapa warung. Ora neng pasar, ora neng layatan, ora neng mall, ora neng ndi, mesti ketemu, seneng. Pertanyaan saya, kira-kira Bapak Ibu bahagia itu ukurannya apa? Ora usah dijawab saiki, dijawab ning atine dhewe-dhewe. Mbok menawa ukuran bahagia ormo dadang nek pindah bisa jadi. 8 tahun ra pindah-pindah bisa jadi.
Macam-macam. Hari ini kita sekurang-kurangnya saya mengajak kita semua merenung. Kebahagiaan yang menjadi ukuran kita itu tidak ada artinya. Maka tadi saya mengutip. Apa guna bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Memperoleh semuanya itu yang tadi saya sebut tadi. Bahkan hobi pun menjadi sumber kebahagiaan sampai lupa dengan keluarga. Hobi yang kadangkala melupakan keluarga apa kira-kira? Hobi sing sok marai bludrek keluarga. 1. Mancing. Larang loh. Apa jenenge? Walesan ya, walesan, larang tuh. Mancingin yang laut ya. Ada juga hobi kendaraan. Wis pokoknya angger sing di hobi kendaraan ku onderdil apa wae dituku. Lali nek kudune duwite kuwi kanggo nyekolahke anak. Hobi. Apa meneh? Hobi nyanyi? Adus nyanyi. Arep turu nyanyi. Nesu karo bojone nyanyi. Wah. Wakeh banget. Orang bahagia karena hobinya tersalurkan, tidak ada yang melarang. Nah, kembali lagi, nek awake dhewe wis ngono kuwi, apa njur wis cukup seneng. Yesus meminta lain. Bukan itu jalur kita. Jalurnya adalah menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, mengikuti aku. Menyangkal diri 1. Contohnya apa? Hobi. Nek hobi kuwi dadi batu sandungan keluarga, ya wis cukup berhenti. Itu kan menyangkal diri. Menyangkal diri ki tegese aku ki jano iso. Kuwi iso tak lakokke ning mergo kuwi ora migunani utawa malah kuwi marai bubrah, ya wis. Tak tanggalkan, ora sida tak wujudke. Menyangkal. Menyangkal diri itu bukan kakean alasan lu ya. Kowe mau sing ngentut to ora kok. Kelingan saya waktu frater ngajar anak-anak SD Bumijo itu ya. Mambune itu yang ora karu-karuan kae. Kamu kentut. Tidak Romo. Tidak kabeh do ngene iki. Jebule neng ngarep meja guru kuwi bocah sing ngomong, "Tidak Romo." Ngerti-ngerti kok ya teng pas umbaran itu istirahat ya, celananya basah semua ya, berarti bocah iki ya. Bukan menyangkal diri itu, bukan itu, tapi saya mau bisa melakukan, tapi enggak lah, berani mengatakan cukup. Lalu yang kedua adalah memikul salib. Salib ki warna-warna Bapak Ibu. Salib kuwi bisa jadi pasangan hidup. Maka pernah suatu ketika ada imam Romo, masih hidup Romonya. Memberkati mempelai manten tidak di atas kitab suci. Ya. Biasanya dulu yang jadul-jadul berjanji di hadapan imam kan di atas kitab suci. Liturgi sekarang kan tidak menggunakan kitab suci. Kitab suci diganti, lalu diganti dengan salib. Ya. Mengatakan saiki salibmu dudu Yesus, salibmu kuwi bojomu. Nah. Ning lak wis janji to. Arep mbok belekke janjimu. Kan janji di hadapan salib, dan khotbahnya membawa pada permenungan salibmu sekarang adalah pasangan hidup. Itu memikul salib. Salib bisa jadi penyakit, sakit kita. Sudah berdoa ke sana kemari, usaha ke sana kemari, ning kok ya ora mari-mari, kuwi salib. Salib bisa jadi anak, bisa jadi
orang tua. Bisa jadi siapapun yang kadangkala membuat kita merasa tidak nyaman karenanya. Dan yang ketiga, mengikuti Yesus. Yesus tidak mengatakan engkau tak wenehi urip kepenak, engkau tak ganti sing luwih kepenak, tidak. Tapi mengikuti dia. Kemana dia pergi, ya kita tidak tahu. Tapi itulah jalan yang harus kita tempuh. Menyangkal diri, memikul salib, dan kemudian mengikuti. Tidak mencari kesenangan, tidak mencari yang tadi membuat kita merasa dunia milik kita. Seperti orang pacaran itu, nek yang dunia seperti milik berdua kan. Ketika sudah omah-omah jebule kontrak omah iki larang ya. Padahal zaman yang-yangan dunia itu serasa milik berdua. Mengikuti dia, moga-moga kita dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Kita nih sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kolekte untuk pendidikan dan kesehatan. Terpujilah engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang menjadi roti kehidupan. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus Maha Mulia, semoga kami selalu siap siaga mengikuti putra kesayangan-Mu, setiap kali mengikuti jamuan korban atas namanya, setiap kali bersyukur mengenangkan hidup, wafat dan kebangkitannya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir, bersama rasul-rasulnya, dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda, yang pantas diterima sebagai korban pujian yang sempurna, untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu kami beroleh citra surgawi. Dari sebab itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan,
akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Roberto serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihat anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita, diundang ke pestanya. Tuhan, aku tak pantas, Tuhan masuk jiwaku. Bersabdalah saja, jiwaku kan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal.
berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Berkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hati kami. Kini Engkau sungguh tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Dikau. Seperti sabda-Mu sendiri, yang makan tubuhku tinggal dalam aku dan aku dalam Dia. Tuhan Yesus Kristus, dengan roti hidup tubuh-Mu sendiri, kami boleh ambil bagian dalam kehidupan abadi, sebab Engkau bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan, bantulah kami untuk mencari apa yang berguna bagi keselamatan kami, yakni kehidupan abadi, terutama dengan menyantap tubuh dan darah-Mu dalam Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar dapat menghargai dan menghormati tubuh-Mu, roti hidup yang turun dari surga, lebih daripada segala harta dan makanan yang diberikan oleh dunia. Tuhan, jadikanlah perayaan Ekaristi menjadi pusat hidup kami. Semoga perayaan rahasia-rahasia-Mu dapat kami hayati dalam korban harian kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Bersama-sama. Perawan Maria, Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja, dan harapan seluruh dunia, doakanlah kami, kobarkanlah dalam diri semua orang beriman, devosi yang hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima komuni suci setiap hari. Doakanlah kami ya Santa Perawan tak bernoda yang telah diangkat ke surga, Bunda Sakramen Maha Kudus. Tantum ergo sacramentum, veneremus et coeis, et antecum documentum, novos edat rituei, restet fides supplementum, sensum Genitori, genitoque, lasse jubilatio, salus honor virtus cumque, sit et benedictio, procedenti aputroque, composit gratia. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan abadi di surga.
sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Saudari-saudara, dengan ini perayaan Ekaristi dan penghormatan kepada sakramen kudus telah selesai. Pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.